Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi darah ke materi jantung dan pembuluh darah. Simak baik-baik videonya ya. Jantung dan pembuluh darah. Materi ini merupakan materi dari sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah. 2. Mengidentifikasi perbedaan antara arteri dan vena. 3. Menjelaskan keterkaitan antara hasil pengukuran darah dengan kondisi pembuluh darah. 4. Mendeskripsikan proses peredaran darah. Dan 5. Mendeskripsikan beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Apakah kamu tahu letak jantung pada tubuhmu? Coba sekarang kalian pegang bagian dada sebelah kiri. Apakah kamu merasakan denyutannya? Jantung kita hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, tapi fungsinya sangat besar. Lalu, apakah yang akan terjadi jika jantungmu berhenti berdenyut? Yuk kita pelajari baik-baik materi ini. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat dan memompa 4 hingga 7 liter darah pada tiap menitnya. Luar biasa, bukan? Struktur jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kanan dan serambi atau atrium kiri, serta bilik atau ventrikel kanan dan bilik atau ventrikel kiri. Serambi jantung terletak di bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Antara serambi dan bilik kanan dipisahkan oleh katup trikuspidalis. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Antara serambi dan bilik kiri dipisahkan oleh katup bikuspidalis. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kiri. Tri artinya 3 dan bi artinya 2. Yang kanan kita bisa lihat pada gambar, katupnya terdiri dari 3 katup dan yang kiri terdiri dari 2 katup. Kita lihat bagaimana gambar penampang jantung berikut ini. Bagaimana 4 ruangan pada jantung, serambi kanan dan bilik kanan dipisahkan oleh katup trikuspidalis, lalu serambi kiri dan bilik kiri dipisahkan oleh katup bikuspidalis. Dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan dengan bagian jantung yang lain. Alasannya akan kalian temukan pada penjelasan berikutnya. Jantung dapat berdenyut secara otomatis tanpa perlu kita perintah. Kalau jantungmu berdenyut hanya ketika diperintah, apa yang akan terjadi ketika kamu tertidur? Nah, tentu betul jantungmu akan berhenti berdenyut. Lalu, apa yang akan terjadi kalau jantungmu berhenti berdenyut? Jantung ketika berhenti berdenyut, maka tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika darah terhenti, sel-sel tubuh tidak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi, dan zat-zat sisa metabolisme tidak dapat diangkut oleh darah dan dibawa keluar tubuh, yang pada akhirnya akan meracuni tubuh. Mekanisme kerja jantung. Kalian bisa lihat pada animasinya bagaimana darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Pada gambar atau animasinya kita bisa lihat bahwa ruangannya berwarna biru. Ini untuk analogi bahwa darahnya mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor.
Lalu dari serambi kanan, darah akan melewati katup trikuspidalis menuju bilik kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen pada alveolus paru-paru. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen atau disebut juga darah bersih. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikuspidalis menuju bilik kiri. Kalian bisa lihat bagaimana pada animasi jantungnya berdenyut, membesar, dan mengempis. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Lalu, darah yang kaya oksigen ini akan diedarkan dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bilik kiri memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan bagian jantung yang lain. Lalu kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Kalian bisa melihat bagaimana gambar ketiga pembuluh tadi: arteri, vena, dan kapiler. Perbedaan antara arteri dan vena. Yang pertama, arah aliran. Kalau arteri itu keluar dari jantung, kalau vena menuju ke jantung, makanya disebut pembuluh darah balik. Lalu denyutnya, arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa. Lalu yang ketiga, dinding pembuluhnya, arteri itu lebih tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Jumlah katup arteri 1, vena banyak. Lokasi arteri jauh dari permukaan tubuh, vena dekat permukaan tubuh. Jika terluka, darah arteri memancar, vena darah menetes. Darah arteri kaya oksigen dan berwarna merah segar, darah vena darah kaya CO2 dan berwarna merah tua. Satu-satunya pembuluh darah arteri yang membawa darah kaya karbon dioksida adalah arteri pulmonalis yang membawa darah kotor dari jantung menuju ke paru-paru. Sedangkan satu-satunya pembuluh darah vena yang membawa darah kaya oksigen adalah vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru menuju jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh-pembuluh kecil pada ujung percabangan arteri dan vena. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Pembuluh kapiler inilah pembuluh-pembuluh darah yang sampai ke sel-sel pada setiap jaringan tubuh kita. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar dalam pembuluh darah. Peredaran darahnya termasuk peredaran darah ganda karena setiap beredar darah melewati jantung 2 kali. Peredaran darah ganda ini terdiri dari peredaran darah kecil serta peredaran darah besar. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah pada manusia kita bisa lihat pada gambar bagaimana darah kaya karbon dioksida ditunjukkan dengan warna biru dan darah yang kaya oksigen ditunjukkan dengan warna merah.
Di sini mulai dari paru-paru, jantung, dan yang bawah itu mewakili seluruh tubuh. Perhatikan baik-baik bagaimana arah aliran panah dari darah yang beredar. Peredaran darah ini dibagi menjadi dua, peredaran darah kecil dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar mulai dari jantung dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung ke serambi kanan. Lalu, bagaimana dengan frekuensi denyut jantung kita? Apakah berbeda antara satu orang dengan yang lain? Yap, tentu saja. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat umur, dan yang kelima adalah dipengaruhi oleh komposisi ion. Baiklah, itulah akhir dari materi jantung dan pembuluh darah. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.